Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwanidin, kajian Majelis Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam hari ini. Semoga sahabat, Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan keberlimpahan kehidupan. Semoga sehat walafiat, sejahtera, diberikan keselamatan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, yang semua itu kita yakini karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita masih lanjutkan ya. Kemarin kita membahas surah Al-Baqarah ayat 102 karena ayatnya panjang ya. Kemarin belum tuntas. Dan ayat itu kemarin sudah kita bahas, ada beberapa tema, yaitu tentang syaitan, tentang malaka ini, tentang sihir ya, dan sesuatu yang berhubungan dengan ayat tersebut. Mari kita ulang ya, untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam bahwa hidup ini ya, kalau kita melihat dalam ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, penghidupan adalah untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi Allah memberikan petunjuk berupa Al-Quran 114 surat, 30 juz dan 6236 ayat. Itu adalah supaya manusia cerdas. Jadi supaya manusia menjadi cerdas, bisa memaksimalkan akalnya, baik itu akal di kepala maupun akal di dalam kalbu. Jadi penghidupan adalah untuk sesuatu yang lebih baik. Lebih baik jiwanya menjadi cerah, menjadi bercahaya karena sudah menginstal daripada petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat 102 surah Al-Baqarah ini, di situ disebutkan bahwa malaka ini ya, ada istilah mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'alimuna nasa sihra wa ma unzila alal malakaini ya bibabila Haruta wa Marut ya, kemarin sudah saya baca dan seterusnya itu ya. Jadi yang namanya Harut Marut itu adalah dua kehendak manusia. Jadi dua kehendak manusia ya. Yang satu adalah menuntun kepada ketakwaan, sedangkan yang satu menuntun kepada fujur. Maka Harut Marutnya adalah dualitas yang kita harus bisa memilihnya. Sebab apa? Kalau kita salah memilih, ya akibat dari salah memilih adalah kembali kepada diri kita sendiri. Jadi Harut Marut, kalau bahasa Indonesia itu carut marut ya. Di sini kita harus berani merubah paradigma. Sebab iman dan takwa itu untuk menstabilkan dalam keadaan carut marut. Ya, iman itu kan artinya keterbukaan mata kalbu. Kita bisa toleransi, moderat ya, membantu, mengasihi. Sedangkan kalau ketertutupan mata kalbu, dan itu juga harus dibuka dulu karena banyak orang yang terbuka mulutnya tetapi tertutup kalbunya. Yang bagus itu adalah terbuka mulutnya juga terbuka kalbunya, sehingga ada keselarasan. Ya, keselarasan, keseimbangan ya. Sehingga
sesuatu yang datang kepada seseorang itu bisa menjadikan pelajaran baginya untuk kecerdasan dirinya. Nah, ikhwatin yang berbahagia, dalam hal ayat yang berhubungan dengan keadaan keimanan dan ketakwaan, itu kita lompat ke bawah dulu yang ayat 63 dulu kan. Dalam hal ketakwaan, metode cara kehidupan yang lebih baik itu adalah satu, mengambil janji, kemudian mengangkat kesadaran, ya, kesadaran kita di tingkat tinggi, kemudian mengingat apa yang ditunjukkan Allah, ya. Ini saya lihatkan ke 63 dulu kemarin yang sudah kita bahas. Nah, oleh karena itu janganlah kita mengikuti sihir yang kemarin sudah saya singgung, ya, berhubungan dengan sesuatu kamulfase, fata morgana yang jauh dari fakta, sehingga pikiran itu tidak berpikir secara logis, secara hak, secara benar, tapi hanya berpikir angan-angan. Itulah yang namanya sihir. Oleh karena itu kita harus waspada, hati-hati, ya. Makanya di dalam surat Nas itu kan minal jinati wanas, yang yuwaswis, ya, yang membisikkan itu dari jin dan manusia. Dan secara kasat mata, ya, kalau setan manusia, ya, kadang kita ini dibisiki untuk jauh daripada petunjuk Allah. Tetapi kalau jiwa ini sudah betul-betul ingin mencari, ya, kalau pengen baca surah Al-Ankabut ayat 5 itu, kalau betul-betul seseorang itu ingin mencari, pasti Allah akan mempertemukan, ya, mempertemukan kepada Allah kapan saja dan lewat siapapun dia akan bisa bertemu dengan Allah. Tapi kalau niatnya sudah tidak mencari, ya, namanya bukan sabikun, ya. Dalam surah Al-Waqiah kemarin, ya, beberapa hari yang lalu kita bahas semuanya. Ada sabikun, ada ashabul yamin, ada ashabus simal. Ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, menomorsatukan diri, tampil untuk kebaikan. Ada yang golongan kanan dan ada yang golongan kiri. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kemudian, ya, ayat 103-nya, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Nah, di sini kalau beriman dan bertakwa, ya, takwa sering saya sampaikan yang berarti insaf. Orang sudah beriman kemudian insaf, menginsafi kesalahan, ya, menginsafi insaf dalam hal untuk mengabdi kepada Allah, sudah betul-betul insaf, itu namanya betul-betul takwa, orang yang sudah mutakin. Nah, maka ayat 104-nya, ya, di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun ungdurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu katakan ro'ina, tetapi katakanlah ungdurna, dan dengarkanlah, ya, dan orang-orang kafir akan mendapat azab atau sanksi yang pedih. Nah, ikhwatin yang berbahagia, di sini kalau orang yang beriman itu suruh mengatakan ro'ina, ya, ungdurna, itu mana yang suruh mengatakan janganlah, yang dilarang mengatakan ro'ina, tapi suruh mengatakan unzurna. Apa itu maksudnya? Ya, ro'ina, ya, kalau orang beriman diseru untuk mungkin untuk sedekah, infak, untuk berbakti pada orang tua, ya, untuk berjihad di garis hukum Allah. Itu ada yang berkata ro'ina, itu artinya aku setuju, tapi setujunya itu palsu. Jadi melecehkan. Misalnya orang di depan gurunya, yaitu mantuk-mantuk, ya,
seakan-akan setuju ya, istilahnya seperti taat ya. Tapi begitu gurunya pergi, dari belakang dia ngendungi kepelan. Ya. Ini namanya ro'ina ya. Jadi orang yang seorang yang menyampaikan ayat ya, kemudian dari belakang dia ngedungi kepelan. Nah, ini namanya dia ro'ina. Dan ini Allah tahu ya. Allah tahu nanti resonansi keburukan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Ya, entah kembalinya itu berwujud asam urat ataupun batu ginjal ataupun yang lain, itu kan karena alam ini sangat adil. Siapa yang berburuk kepada orang yang soleh ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang setimpal dengan keburukannya itu. Tetapi suruh mengatakan ungzurna. Nah ini, kalau ungzurna itu aku setuju. Nah, setujunya ini jujur, taat. Ya, di depan, kalau dulu zaman dulu depan Rasulullah ya setuju. Setuju, membenarkan dan juga menyampaikan apa yang dikatakan Rasul. Ya, kemarin kan sudah saya lihat, saya bilang surah An-Nisa ayat 81 itu kan ada sebagian dari sahabat mengkaji di depan Rasulullah, tetapi di depan Rasulullah mereka mengatakan taat. Tapi setelah pergi dia menyampaikan yang bukan dikatakan Rasul. Padahal Rasul itu menyampaikan, menganalisa itu menyampaikan ayat dari Allah, wahyu dari Allah. Kemudian dirubah, dia disampaikan. Nah ini kan berbahaya kalau disampaikan kepada orang lain, kemudian sampaikan tabiin terus sampai ditulis seseorang, kemudian sampai pada kita dan itu bertentangan dengan ayat, itu akan membahayakan. Ini namanya suatu hoax atau pelecehan kepada wahyu Allah. Maka kalau ayat 82 di An-Nisa itu, apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Nah ini, maka kembali pada Al-Quran sebagai furqan ataupun sebagai laboratorium kebenaran. Nah, maka ayat 103 dari surah Al-Baqarah ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ro'ina, tetapi katakanlah ungzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang yang berkata ro'ina, ya, setuju tapi palsu, melecehkan, ini diibaratkan orang yang kafir, orang yang tertutup, akan mendapat sanksi yang pedih. Ya, ini adalah suatu imbalan bagi mereka yang mengatakan ro'ina, setuju tapi palsu, setuju tapi melecehkan, setuju tapi menertawakan. Nah inilah bab Rasul-Rasul dulu, kalau kita melihat memang kadang ditertawakan ya, kadang dilecehkan, kadang dibodoh-bodohkan, bahkan ada yang dikatakan gila. Nah itulah sebenarnya orang-orang yang beriman tidak boleh seperti itu, tapi suruh mengatakan undurun, aku setuju, dalam arti setujunya itu jujur dan taat kepada wahyu Allah. Nah, Ikhwatin yang berbahagia, dari hal-hal yang demikian sehingga kita dapat mengambil pelajaran bahwa manusia itu secara keilmuan itu ada dua, yang satu yang mengerti, yang satu yang tidak mengerti. Sedangkan yang tidak tahu, ya tidak mengerti, yang tidak tahu ini juga ada dua, yaitu orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini yang satu. Jadi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, kalau diberitahu tidak mau tahu, ya. Kalau bicara seakan-akan tahu. Ini juga istilahnya kalau berkata ya mungkin ro'ina tadi. Setuju tapi palsu, melecehkan, menertawakan. Kemudian yang kedua, itu orang yang tidak tahu, ya. Tapi ya dirinya tahu kalau dia tidak tahu, sehingga dia akan mencari. Ini masih ada harapan. Ya. Jadi orang yang tidak tahu ada dua, yang tidak tahu dirinya kalau tidak tahu, dan ada yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Sedangkan orang yang tahu, orang yang mengerti itu juga ada dua. Tahu kalau tidak tahu kalau dirinya tahu, ini juga tidak apa-apa. Dan yang kedua adalah tahu kalau dirinya tahu, sehingga dia juga mampu untuk mencerahkan orang lain
dan mampu untuk menganalisa ayat supaya bumi ini menjadi sejahtera, aman sentosa, karena Islam adalah universal, kosmopolitan, humanisme, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ikraha itu bisa diartikan paksaan, bisa diartikan kebencian. Islam juga tidak ada kebencian di dalam agama. Berarti kalau ada kebencian itu sebenarnya kita mempertanyakan agama seseorang. Karena Islam adalah kepasrahan, rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil mutakin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmatan lil mukminin, tetapi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, marilah kita sisa umur yang masih diberikan Allah, kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam situasi pandemi, PPKM. Kita harus sabar, kita harus sabar, sabar tingkat dewa. Maksudnya memang harus selalu sabar bagi orang yang kena dampak, dan itu Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, hadirin ini berbahagia. Demikian sampai ayat 104 surah Al-Baqarah. Insya Allah kita sambung lagi besok. Dan semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga sisa umur kita ini diberikan rahmat ridha Allah. Demikian, nasru minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.